Selamat siang pemirsa. Kemunculan beberapa dermaga dan terminal khusus atau tersus yang dibangun perusahaan swasta di Nunukan dan Sebatik menjadi sorotan publik, termasuk sejumlah lembaga terkait dan DPRD Nunukan. Sorotan jadi ramai sebab dari belasan tersus yang dibangun oleh swasta, hanya 2 perusahaan yang tercatat mengantongi izin pembangunan dan operasional dari Kementerian Kelautan dan Perhubungan RI. Dugaan kong kali kong aparat terkait dan pengusaha menjadi bahan perbincangan masyarakat Sebatik dan Nunukan. Kemunculan beberapa dermaga dan terminal khusus atau tersus yang dibangun perusahaan swasta di Nunukan dan Pulau Sebatik menjadi sorotan tajam publik, termasuk sejumlah lembaga terkait dan DPRD Kabupaten Nunukan. Sorotan terjadi ramai sebab dari belasan tersus yang dibangun swasta, hanya 2 perusahaan yang tercatat mengantongi izin pembangunan dan operasional dari Kementerian Kelautan dan Perhubungan Republik Indonesia. Dugaan kong kali kong aparat terkait dan pengusaha menjadi bahan perbincangan masyarakat Sebatik dan Nunukan saat ini. Sejatinya, tersus ini merupakan sarana untuk memutar ekonomi masyarakat di sekitar jasa bongkar muat kapal, baik berupa material pembangunan infrastruktur maupun beragam produksi hasil bumi seperti rumput laut atau hasil perkebunan kelapa sawit di Nunukan maupun di Pulau Sebatik yang dimiliki pengusaha lokal selama ini. Sayangnya, dari belasan dermaga dan tersus yang ada, tercatat hanya 2 perusahaan yang dianggap mengantongi izin resmi dari lembaga kementerian terkait, yakni Kelautan dan Perhubungan. Sisanya semua perusahaan yang membangun terminal khusus tersebut diduga bodong sebab tidak memiliki izin resmi sesuai undang-undang yang berlaku. Baik, memang mengenai legalitas suatu tersus atau pelabuhan yang ada di Sebatik dan di tempat lain di seluruh Indonesia sangat berbeda, terutama mengenai perizinan. Apa yang saya maksud dengan berbeda, yaitu di mana terkadang barang yang dari Malaysia, baik itu bahan pokok ataupun kebutuhan seperti batu dan pasir juga, kerikil, tidak bisa kita tampik bahwa itu berasal dari Malaysia. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh pengusaha, apapun itu usahanya, legalitas suatu perizinan itu yang diutamakan. Apa maksud dan tujuan dari pemerintah, khususnya saya sebagai bagian dari pemerintah atau menjadi wakil rakyat di DPRD Nunukan di Komisi 1 membidangi khususnya perizinan, ini menjadi suatu persoalan juga dan bisa menjadi suatu kecemburuan sosial di antara pengusaha, karena seperti Pak Haji Suwardi itu sudah mengantongi izin yang tentunya tidak menghabiskan biaya sedikit dengan biaya yang luar biasa sehingga perizinan itu ada. Tentunya bagaimana dengan pengusaha yang lain yang tak berizin, yang tetap melaksanakan kegiatan pengangkutan barang melalui laut dan naik ke darat. Ini perlu kita perhatikan dan kita sikapi bersama. Jangan kita tiba hujan baru cari payung. Yang artinya setiap suatu usaha, payung hukum, legalitasnya harus segera diadakan. Karena kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Segala sesuatu hal harus diawali dengan cara-cara yang berdasarkan hukum. Perizinannya misalnya harus berkoordinasi dengan KSOP. KSOP sudah mengizinkan, tentunya ada persyaratan lain. Di sini tidak ada KSOP tunggal untuk dalam perizinan. Jadi kami meminta kepada seluruh pihak dan khususnya masyarakat juga mendukung pengusaha, dan pengusaha adalah bagian dari masyarakat juga.
yang tentunya kami tidak mau mengadu domba, tidak mau mencari celah untuk membuat mereka bersitegang antara masyarakat dan pengusaha. Tetapi terkadang juga dunia bisnis ini cara-cara yang seharusnya tidak dibenarkan dilaksanakan. Contohnya, Kepala Kantor Kesabandaran Otorita Pelabuhan atau KSOP Kabupaten Nunukan, Muhammad Kosasi mengatakan, pihaknya tegas menegakkan aturan yang berlaku dengan tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perusahaan yang membangun fasilitas dermaga dan pelabuhan khusus tanpa mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perhubungan. Jikapun selama ini terdapat aktivitas pembangunan dan bongkar muat di dermaga dan tersus di wilayah Nunukan dan Sebatik sebelum izin dikeluarkan oleh pihak berwenang, tak lantas membenarkan situasi tersebut. Alasannya sebab kondisi ini dianggap syarat dengan kontroversi yang rawan dengan celah pelanggaran hukum. Selain itu, sifatnya pun lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah daerah dan lokal dengan status sementara atau alasan kebutuhan yang mendesak. Oke, jadi terkait dengan TUKS yang ada di Nunukan, yaitu PT SP, bahwa mereka sudah memiliki izin untuk terminal khusus untuk terminal untuk kepentingan sendiri. Dalam hal ini kepentingannya hanya untuk kegiatan untuk pengangkutan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, sebelum mereka mengajukan izin ke Kementerian Perhubungan, itu harus melengkapi dulu izin-izin yang ada di daerah masing-masing. Jadi daerah khususnya di Kabupaten Nunukan, terkait dengan perizinan itu sudah dilengkapi dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Nunukan. Jadi kita memeriksa dokumen-dokumen itu. Apabila sudah lengkap, kita meninjau lokasi tersus yang dimana lokasinya, kita melihat apakah memang sesuai sudah dengan apa yang dilakukan pemohon. Setelah itu kita membuat rekomendasi untuk menerbitkan izin TUKS-nya itu ke kantor pusat, dalam hal ini di Kementerian Perhubungan di bidang kepelabuhanan yang ada di kantor pusat di Jakarta. Oke, jadi kalau untuk prosedur daripada perizinan itu, dia setelah keluar perizinan itu, dia berproses di kantor pusat. Setelah keluar, baru kita izinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Adapun kegiatan itu tidak bisa, tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi apabila dia ingin melakukan tidak melebihi daripada peruntukannya, misalnya ada kegiatan lain selain daripada peruntukannya dia untuk kelapa sawit tadi yang ada di Nunukan, dia harus merubah izin-izinnya ya untuk kepentingan umum. Barangkali bisa dijadikannya dia jadi kerjasama dengan Perindo, atau mungkin kita dibuatkan BUP, Badan Usaha Pelabuhan. Itu akan ada juga prosedur-prosedur lain lagi terkait dengan kalau dibuatkan BUP. Apabila dibuatkan BUP, mungkin di situ ada perjanjian antara pemilik TUKS dengan pemerintah. Itu mungkin jangka waktu 30 tahun barangkali atau 40 tahun. Setelah selesai perjanjian itu akan menjadi milik pemerintah. Oke, jadi kalau terakhir setelah dokumen lengkap semuanya, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa perizinan itu yang menentukan terakhir setelah kelengkapan dari Kementerian Perhubungan. Ya kan, apabila dia ingin melakukan,
yang belum berizin, karena sekarang ini sistem pelayanan kita sistem Indopornet. Jadi apabila di dalam sistem Indopornet itu tidak terdapat pelabuhan itu atau tersus itu tidak ada di dalam sistem Indopornet, berarti kita tidak bisa memberikan izin untuk berkegiatan. Melakukan sanksinya. Nah, kalau dia melakukan sanksi, artinya dalam hal ini kita tidak memberikan sanksi karena kita tidak memberikan izin. Adapun kalau dia yang melaksanakan sendiri, ya kegiatan itu ya sesuai dengan ketentuan yang ada, kita akan berdasarkan undang-undang yang ada di kita, sanksi itu yang kita terapkan kepada mereka. Keras sekali. Apakah banyak perusahaan di sini yang belum berizin atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk di Nunukan, alhamdulillah ada yang sudah punya izin, kebanyakan yang sudah punya izin, ada yang berproses. Ada yang berproses. Kalau di sini di TUKS itu ada 1, tapi sementara dia proses izin dan tidak ada melakukan kegiatan apapun. Meski demikian, pengawasan dan sosialisasi ketat KSOP Kabupaten Nunukan terhadap pelaku usaha tetap dijalankan, termasuk melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum, yakni kepolisian maupun kejaksaan. Dalam kondisi ini, KSOP sebagai salah satu penegak ketertiban izin dan administrasi kepelabuhanan berada dalam situasi dilematis, yakni satu sisi tegas dengan aturan, namun sisi lain desakan dan kebutuhan mobilisasi bongkar muat dermaga juga dianggap penting. Tak dapat dipungkiri, terminal khusus bongkar muat untuk wilayah Nunukan dan Sebatik tumbuh subur seiring berkembangnya produksi rumput laut, kelapa sawit, dan kebutuhan material pembangunan infrastruktur. Situasi ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk bersaing membangun dermaga dan terminal khusus bongkar muat kapal. Sayangnya peluang kompetisi bisnis itu tidak berbanding lurus dengan pemenuhan syarat dan standar lokasi pembangunan dermaga dan terminal khusus. Pasalnya, selain memakan waktu lama dalam pengurusan perizinan, juga biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah izin membangun dan operasional sangat mahal. Selain itu, kerap terjadi lokasi pembangunan tidak memenuhi standar persyaratan dari sisi lingkungan dan titik membangun tersus itu sendiri. Akibatnya kondisi inilah yang menyebabkan pengusaha susah mendapatkan perizinan dengan proses panjang yang berliku-liku. Tetapi justru berbagai kendala ini pula lah yang memaksa pengusaha tetap nekat membangun sarana dermaga dan tersus tanpa mengantongi izin resmi. Akhirnya dari 7 dermaga dan tersus yang terbangun di Sebatik dan Nunukan, tercatat hanya 2 perusahaan yang telah dianggap benar-benar mengantongi izin resmi disebabkan di Sebatik dan Nunukan, yakni dermaga tersus milik perusahaan PT Sebatik Bintang Utama di Jalan Usman Harun, Sungai Pancan, Sebatik Utara, milik Nuwardi Paki atau Haji Momo, dan PT Bumi Sarana Perbatasan di Desa Tanjung Batu, Nunukan Barat, milik Haji Suwardi. Sedangkan 5 perusahaan serupa di Sungai Sianak, Perbatasan Bambangan, kabarnya baru dalam tahap pengurusan persyaratan dan administrasi perizinan di lembaga terkait, tapi sudah berani menggerakkan pembangunan sarana dermaga dan tersus yang real melanggar ketentuan undang-undang kedermagaan dan terminal bongkar muat kapal. Bahkan menurut warga sekitar, pembangunan sudah banyak perusahaan yang nekat mulai melakukan aktivitas bongkar muat kapal sebelum izin mereka diterbitkan. Kondisi inilah yang membuat Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Mulyono, bersuara lantang meminta aparat kepolisian dan KSOP Nunukan dan UPP Sebatik untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan dan bongkar muat sebelum mengantongi perizinan. Alasannya, pembiaran lembaga terkait perusahaan berpraktek secara ilegal akan berpotensi merugikan keuangan negara dari sisi retribusi dan pembayaran pajak, termasuk berpotensi merusak lingkungan dan ketertiban masyarakat sebab tanpa melalui kajian AMDAL, UPL, dan UKL sebagai salah satu persyaratan utama sebuah proyek jasa kepelabuhanan atau dermaga. Senada dengan itu, salah satu pimpinan Ombudsman RI Kalimantan Utara, Maria Ulfa, juga mengingatkan praktek ilegal tersebut akan berkonsekuensi pelanggaran hukum berat lingkungan dan administrasi negara.
Sehingga Maria Ulfa mengatakan dalam situasi kacau seperti itu, pemerintah seharusnya segera hadir, tampil terdepan untuk menertibkan praktek kegiatan dermaga dan tersus yang ilegal, sebab kondisi ini menjadi presiden buruk bagi kemajuan daerah Sebatik, khususnya yang kini sedang diperjuangkan menjadi salah satu daerah otonomi baru atau DOB. Karena dalam hal ini kita membahas perizinan, jadi tentunya ini ada kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau kita spesifik masuk ke permasalahan yang dimaksud gitu ya, adanya misalnya terminal khusus, yang mana ada yang berizin, ada yang tidak, maka penyelenggara seharusnya tidak mengeluarkan izin, atau dalam hal ini siapapun pihak yang bermaksud menjalankan ya layanan itu tidak dapat menjalankan operasional apabila tidak mendapatkan izin. Nah, oleh karena itu penyelenggara sudah seharusnya mengingatkan kewajiban para pengguna layanan ini untuk memenuhi persyaratan atau kewajiban mereka. Seperti itu. Memang di satu sisi pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Nah, kita mengamati bahwa kebutuhan masyarakat ini terkadang perlu dijalankan oleh pihak swasta, privat, ya. Namun ada hal yang perlu kita utamakan. Sebagaimana amanah Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satu standar atau komponen standar pelayanan publik adalah adanya jaminan keamanan dan keselamatan, gitu. Nah, kalau kita berfokus kayak gini, pemenuhan saja kebutuhan masyarakat, namun ternyata karena tidak adanya izin gitu ya, standar-standar layanan ini tidak dipenuhi, akhirnya bisa saja malah sebaliknya jadi blunder ke masyarakat gitu. Karena aspek keamanan atau keselamatan itu diabaikan. Nah, oleh karena itu memang sangat perlu kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi jangan juga diabaikan standar pelayanan itu, karena itulah yang menjamin terselenggaranya layanan yang aman dan juga adanya jaminan keselamatan bagi pengguna layanan, seperti itu. Maria Ulfa mengatakan akan melakukan kajian terhadap fenomena ganjil itu untuk ditelusuri di mana kelemahan sehingga terjadi kesimpang syuran, dermaga, dan tersus di Nunukan dan Pulau Sebatik. Sekedar catatan, menurut Kepala Desa Liang Bunyu, Sebatik Barat, Mansur, mengatakan di wilayah administrasi desanya terdapat sekitar 7 pembangunan dermaga dan terminal khusus oleh perusahaan swasta. 7 titik pembangun tersus tersebut bervariasi, ada yang sedang membangun fasilitas dan terdapat pula yang sudah melakukan aktivitas bongkar muat. Dari sisi kemajuan dan kesejahteraan, Kepala Desa ini berharap perusahaan pengelola tersus tersebut berjalan eksis, membangun perputaran ekonomi maju. Namun sisi lain, Kades Liang Bunyu ini berharap agar para jasa pengusaha kepelabuhanan tersebut memiliki izin operasi yang diakui negara dan undang-undang agar tidak menimbulkan kerawanan dan kekacauan ketertiban masyarakat di kemudian hari. Ini ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang akan dibangun pelabuhan bongkar muat, ya. Salah satunya adalah di daerah Sianak dan Simpang Bahagia. Ya, artinya mereka mengundang semua yang ada di Sebatik ini untuk menyampaikan mungkin ya persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagai perizinan untuk usaha bongkar muat di pelabuhan di Sebatik. Dari Sebatik dan Nunukan, Tim Liputan Kaltara TV.